Hasil drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diumumkan dan Indonesia akhirnya tahu siapa dua tim terakhir yang bakal jadi lawan di jalan terberat menuju panggung dunia. Dalam undian yang berlangsung dengan sorotan tinggi, timnas Indonesia bergabung di grup B bersama dua raksasa Asia dari kawasan Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sementara grup A berisi Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman. Indonesia harus bersiap melawan dua negara dengan tradisi panjang, sejarah menterang, dan pengalaman tampil di turnamen-turnamen kelas dunia. Di atas kertas ini jelas grup neraka, tapi sepak bola nggak pernah sekedar soal kertas. Ini soal momentum, kesiapan, dan siapa yang lebih siap menderita demi hasil yang maksimal. Ronde keempat ini bukan lagi tahap coba-coba. Dari 3 tim, hanya 2 yang lolos langsung ke ronde kelima yang lebih dekat ke putaran final, dan 1 tim lain harus melanjutkan perjuangan lewat jalur playoff yang makin berat. Artinya setiap laga bisa jadi hidup dan mati, dan Indonesia harus tampil bukan cuma sebagai peserta, tapi penantang yang bikin dua lawannya nggak bisa tidur nyenyak. Yang menarik, perjuangan ini datang di momen ketika timnas kita lagi naik-naiknya, baik dari segi performa maupun antusiasme publik. Kalau kita lihat siapa yang bakal kita hadapi, Arab Saudi adalah lawan paling berat, bukan cuma karena mereka punya peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi, tapi karena mereka adalah tim dengan kultur sepak bola mapan dan koleksi pengalaman yang sudah nggak perlu diragukan lagi. Mereka sudah 6 kali tampil di Piala Dunia dan terakhir kali bikin kehebohan global waktu mengalahkan Argentina 2-1 di fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Itu bukan kebetulan, itu adalah hasil dari sistem yang dibangun rapi dan matang. Sekarang mereka dilatih oleh Roberto Mancini, mantan pelatih Italia dan Manchester City. Yang jelas gak cuma bawa nama besar, tapi juga pendekatan taktik modern yang terstruktur. Di bawah Mancini, Arab Saudi banyak menggunakan pola 4-3-3 atau kadang bertransformasi jadi 4-2-3-1. Mereka main sabar, menguasai bola, dan punya rotasi antar lini yang rapi. Bukan gaya Timur Tengah lama yang ngandelin long ball dan dribble atau 1 lawan 1, tapi lebih ke positional play ala Eropa Selatan. Ciri khas pelatih Italia, bek mereka jago build up, gelandangnya tenang dan jarang panik di bawah tekanan. Dan winger mereka terutama Salem Al-Dawsari punya kombinasi kecepatan, flyer, dan insting finishing yang tajam. Tapi tetap, sepak bola nggak ada yang sempurna. Arab Saudi punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan, terutama di transisi bertahan. Ketika fullback mereka naik terlalu tinggi dan kehilangan bola di zona tengah, mereka sering kerepotan kalau diserang balik dengan cepat. Dan disinilah ruang buat Indonesia masuk dengan striker cepat dan direct seperti Rafael Struijk atau bahkan Marcelino yang lincah di half space. Peluang bisa tercipta kalau kita sabar dan tahu kapan harus lepas umpan terobosan. Di sisi lain, Irak mungkin gak sekelas Arab Saudi dari segi konsistensi prestasi, tapi dalam hal gaya main, mereka bisa jadi lawan yang lebih merepotkan. Tim ini keras, disiplin, dan sangat nyaman dalam laga yang penuh tekanan. Indonesia udah 2 kali ketemu mereka di ronde sebelumnya, kalah telak 1-5 di Basrah dan kemudian imbang 0-0 di GBK. Di pertemuan kedua itulah kita lihat bahwa Irak bisa dijinakan asal kita bermain dengan rapi, fokus, dan tidak terpancing gaya main mereka yang gemar menekan dari awal dan menguras stamina lawan. Irak sekarang dilatih oleh Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang membawa pendekatan yang menggabungkan struktur pertahanan khas Eropa dengan intensitas pressing ala Arab. Gaya permainan mereka condong ke 4-3-3 atau bahkan 4-2-2 Diamond dengan gelandang tengah sebagai motor penggerak distribusi. Mereka juga sering memainkan transisi cepat dari tengah ke depan tanpa terlalu banyak sentuhan rumit. 1-2 kali duel dimenangkan, langsung vertical pass ke depan. Ini bikin mereka terlihat sederhana tapi efektif. Kekurangan mereka terletak di zona build up. Ketika ditekan balik dengan high press atau forced error dari garis pertahanan, mereka kadang melakukan kesalahan fatal dalam distribusi. Dan lagi-lagi disinilah Indonesia harus berani memainkan blok menengah yang agresif dan mengunci jalur umpan utama mereka. Sekarang pertanyaannya adalah Indonesia bisa apa nih? Jawabannya ya lebih banyak dari yang orang kira. Timnas kita sekarang bukan cuma lebih kuat secara teknis, tapi juga lebih pintar secara taktik. Di bawah Shin Taeyong, kita nggak cuma diajarin cara main bola yang rapi, tapi juga gimana caranya main cerdas, kolektif, dan bertahan sebagai satu unit. Identitas permainan Indonesia sekarang jelas compact defense, transisi cepat, dan fleksibilitas formasi tergantung lawan. Seringkali kita main dengan 5-4-1 saat bertahan, yang bertransformasi
ke 3-4-3 saat menyerang. Dengan lini belakang berisi pemain-pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho, kita punya back-back tinggi besar yang bisa duel udara dan nutup ruang. Di sayap ada Saini Patinama dan Pratama Arhan, bisa berperan sebagai wingback agresif yang gak cuma bertahan, tapi juga support serangan lewat overlap dan crossing tajam. Di lini tengah, kombinasi Tom Hai dan Ivar Jenner, begitu juga Marcelino Ferdinand jadi kekuatan utama kita. Hai bisa jadi jenderal permainan, ngatur tempo dan distribusi, sementara Ivar jadi pengangkut bola dan menjaga blok. Marcelino, dia adalah pembeda dengan kemampuan tusuk dari second line, umpan kreatif dan finishing akurat, dia bisa jadi senjata rahasia di laga ketat. Masalah utama kita ada di konsistensi dan ketenangan saat ditekan. Beberapa kali terutama saat melawan tim yang high press dan agresif, Indonesia terlihat goyah, terutama di menit-menit awal. Kadang build up kita panik, bola dibuang asal dan peluang buat lawan jadi datang bertubi-tubi. Ini yang harus diperbaiki. Kita gak bisa panik lawan tim kayak Arab Saudi yang bakal pegang bola lama, atau Irak yang bakal hajar dari awal. Tapi satu hal yang gak bisa diremehkan adalah mentalitas tim ini. Mereka punya keberanian, punya keyakinan, dan yang paling penting mereka main bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat 270 juta orang yang ngarep mereka bisa bikin sejarah. Melawan Arab Saudi, pendekatannya harus defensif tapi tidak ofensif. Artinya kita harus bertahan dengan rapi dan dalam, tapi tetap siap menyerang balik saat ada celah. Skema 5-4-1 itu bisa dipakai dengan striker cepat seperti Rafael Struijk di depan atau Bang Ole Romani dan dua gelandang sayap seperti Marcelino dan Ragnar Oratmangun. Untuk transisi atau Shiny dan Arhan harus disiplin saat naik turun, dan juga Hai harus jadi otak permainan yang bisa melepaskan umpan-umpan terukur dari lini tengah. Kuncinya adalah bertahan rapat di zona tengah, paksa Saudi muter-muter di pinggir, dan tusuk balik lewat bola panjang ke area yang ditinggalkan fullback mereka. Melawan Irak, pendekatannya agak berbeda. Irak suka duel, mereka nyaman di chaos, jadi jangan kasih chaos. Kita harus mengontrol tempo, bermain pendek, hindari umpan asal dan tarik mereka ke permainan sabar. Irak nggak suka lawan yang main tenang. Kita udah buktiin itu di GBK. Kalau bisa menjaga shape dan menang di lini tengah, peluang buat curi gol lewat second ball, itu situasi bola mati akan sangat terbuka. Jendela pertandingan bakal berlangsung tanggal 8 hingga 14 Oktober 2025. Dua laga penting yang bisa menentukan nasib kita. Belum ada konfirmasi soal siapa main kandang dulu atau away, tapi skenario terbaik adalah main kandang lawan Irak dulu, karena atmosfer GBK bisa jadi penentu, dan kalau bisa menang atau minimal imbang lawan Arab Saudi dengan tekanan lebih rendah. Tapi tentu saja ini tergantung jadwal resmi dari AFC. Yang jelas dua pertandingan ini datang di momen yang gak ideal. Waktu persiapan terbatas, banyak pemain yang aktif di luar negeri, adaptasi iklim, kelelahan perjalanan, dan tentu tekanan dari publik yang makin tinggi. Tapi bukannya ini justru mentalitas yang kita cari? Tim yang bisa tahan badai dan tetap fokus, karena nggak ada cerita sukses yang lahir dari situasi yang ideal. Target realistis kita ya bukan menang semua, tapi curi poin sebanyak mungkin. Kalau bisa menang di kandang dan imbang satu kali di tandang, peluang kita buat finish di peringkat 2 masih hidup. Dan ingat, kalaupun kita finish ketiga, masih ada jalur playoff berat, tapi bukan nggak mungkin. Intinya adalah kita harus bikin dua raksasa itu nggak nyaman, bikin mereka kerja keras, bikin mereka tahu bahwa lawan dari Asia Tenggara ini bukan lawan yang enteng. Ronde 4 ini bukan akhir, tapi ini momen dimana timnas Indonesia bisa ngukir sejarah. Gak perlu dulu pikir Piala Dunia, cukup fokus lawan-lawan di depan mata. Karena kalau kita bisa bersaing dan bikin mereka gemetar, itu udah jadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit, bukan sekedar hype media. Dan kalau semua pemain turun dengan kepercayaan diri tinggi, strategi yang matang, dan disiplin tanpa celah, siapa tahu keajaiban datang dari kaki Arhan yang nyilang bola ke tiang jauh, atau dari sepakan jarak jauh Marcelino yang masuk pojok kiri atas. Kita nggak harus menang semua laga, tapi kita harus bikin lawan tahu Garuda sekarang udah bisa terbang lebih tinggi, dan sekali dia terbang, dia gak bakal turun dengan mudah. Gimana menurut kalian nih guys?